merupakan salah satu anggota IATS. Ya, member. Member. Dia ada di Surabaya, ada Semarang, Jakarta, Hmm. ada 16 kota yang ada di Indonesia. Oh begitu, baik. Nah Bang, kita juga pernah beberapa kali beritakan kalau terkait dengan motif ya. Ya. Danis ya. Danis juga sudah pernah mengeluarkan motif Pintu Aceh dan Karawang Gayo. Karawang Gayo, Ya, Pintu Aceh sama Karawang Gayo. Ya, itu dua yang baru ya Bang? Dua yang sudah pernah kita bawakan ke pameran Gias waktu itu Gias, Gias. Di Jakarta. Dari 2017 di Jakarta. Nah, awalnya kita mendapat kepercayaan dari nasional bahwasanya dari Aceh untuk mengikuti pameran. Cuman waktu itu kita menawarkan konsep-konsep yang berbeda. Artinya konsep daerah. Kalau konsep misalkan desain yang biasa kita pasang atau ada desain baru, tidak ada khas, itu kan biasa. Nah, kalau yang Pintu Aceh ini kan simbol masyarakat Aceh. Jadi kemana-mana, ya memang kalau Pintu Aceh ini udah jadi simbol kesayangan masyarakat Aceh. Jadi coba kita aplikasikan di interior mobil. Nah, idenya dari awal kita menarik melihat di peci, di pakaian-pakaian adat Aceh, terus di dinding-dinding rumah atau interior ada Pintu Aceh. Nah, coba kita bawa ke interior mobil waktu itu. Ternyata itu sangat luar biasa. Antusias sekali pengunjung yang ada di Gias waktu 2017. Jadi bahkan jadi perhatian. Pertama sekali diambil oleh media nasional, kemudian jadi ikon ya, jadi ikon waktu itu. Karena brand yang kita bawa pun juga sangat happy waktu itu karena sesuatu yang beda. Karena belum ada orang pikirkan seluruh Indonesia untuk membawa konsep daerah ke pameran ajang internasional waktu itu. Itu yang membuat berbeda mungkin ya Danis pada saat itu Bang? Ya, berbeda. Berbeda. Kita tampil berbeda pada saat Gias 2017. Kita tampil beda waktu itu karena kita membawa konsep daerah. Itu yang menarik ya, yang menarik itu. Dan ternyata tidak dari Gias saja karena pameran yang kita ikuti kan di Jakarta waktu itu. Ternyata saat kita kembali ke Aceh, itu cukup banyak pemesanannya. Sampai saat ini. Mas, berarti sampai saat ini pemesanan untuk jok mobil Pintu Aceh itu masih ada. Karena pelopor model pertama yang kita bawa itu Danis. Iya. Nah, paling banyak di permintaannya dari kalangan mana aja Bang untuk jok pintu mobil? Jok Pintu Aceh? Jok Pintu Aceh ya. Kalau kalangan sih dari semua ya, karena semua menarik. Baik dari anak muda, orang tua, ibu-ibu, karena memang model yang kita tawarkan itu ya berbeda ya, konsepnya berbeda. Jadi baik dari segi Pintu Aceh yang kita aplikasikan itu ada yang waktu itu kita bordir, ada yang kita laser, jadi macam-macam. Kadang-kadang nanti nggak mau Pintu Aceh, cuma modelnya aja, mau kayak gitu. Jadi sama aja. Berarti sampai saat ini pun permintaan jok mobil Pintu Aceh masih sangat banyak. Masih sangat banyak. Harga yang kita tawarkan juga terjangkau ya Bang? Harga terjangkau. Tergantung ini. Kalau untuk harga sebenarnya tergantung pada bahan dan model. Kalau Danis sendiri menyediakan untuk harga itu ada yang murah, ada yang menengah, ada yang premium. Kalau yang murah ini kita dari 3 juta. Kalau yang murah dari 3 juta kita tawarkan. Kemudian kalau yang menengah itu dari harga 4,5. Kalau yang premium itu dari 12 juta sampai 50 juta pun ada. Iya. Karena kalau yang premium itu kan kalau kulit asli itu ada 2 nanti dibagi 2, ada yang grade A, ada yang grade B. Kalau yang bagus ini biasanya kulit dari Austria. Austria. Kulit sapi ya? Kulit sapi. Kulit sapi. Iya, kulit sapi itu ya sapi pilihan. Sapi pilihan, bukan sapi yang berarti benar-benar istimewa ya? Benar-benar istimewa. Jadi kalau di bagian Eropa itu kalau sapi itu kan dia harus sebenarnya kalau yang dikatakan kulit terbaik itu kan harus melewati 4 proses ya. 4 musim. 4 musim. Ya ada musim dingin, musim semi, musim panas, terus satu lagi apa? Salju ya. Jadi bulunya itu tidak rontok. Nah itu yang dikatakan kulit terbaik. Kulit terbaik. Itu mahal. Yang
dijadikan sebagai lapisan jok. Lapisan jok mobil biasanya itu yang dilapis di mobil-mobil keluaran Eropa, kayak mobil BMW, Mercy, terus Range Rover, itu biasanya sudah langsung dipasang. Oke, baik. Nah, tadi pintu Aceh, Bang. Pintu Aceh ya, Kemudian pintu Aceh ini, udah Bang, Rino ya. Kerawang Gayo ya. Ya, Kerawang Gayo kita bawa kemarin di IMS ya, IMS tahun berapa tuh, Bang? tahun 2018 kalau ya? tidak salah. Oke, itu antusiasnya gimana, Bang? Samakah dengan pintu Aceh atau lebih Kalau kita lihat antusias antara Kerawang Gayo dengan pintu Aceh itu agak sedikit berbeda ya. Begitu. Entah karena kita bawa pertama itu pintu Aceh jadi booming, terus kedua kan baru kita bawa Kerawang Gayo. Nah, efeknya juga ada, maksudnya bagus karena ya itu kan khas daerah yang kita bawa. Nah, pintu Aceh kan, Bang, sampai sekarang masih banyak nih permintaan. Masih Kalau banyak. Kerawang Gayo sendiri seperti apa, Bang? Kalau Kerawang Gayo itu ada 1-2 juga yang kita pasang. Ada juga yang Cuman lebih banyak di pintu Aceh. Ya. Tapi walaupun begitu, ini menjadi tugas sebagai anak muda Aceh juga untuk terus mempromosikan ya, Bang, kan? Ya pasti, karena kita tidak bisa diam ya. Ya. Karena saya memposisikan diri ini sama kayak saya waktu mulai dari pertama. Karena kita mulai pertama memang prosesnya dari pelan-pelan. Kemudian sampai saat ini walaupun kita sudah, orang mengatakan misalkan Danis ya sudah bagus lah, tapi kita tidak merasa nyaman sih seperti itu. Karena kita terus memberikan inovasi-inovasi terbaru, kemudian ada ide-ide yang kreatif, yang mendukung untuk konsep kita di Danis. Artinya sebagai seorang pengusaha ini jangan cepat berpuas diri, betul seperti itu, Bang? Ya, terus sekali dia terus berinovasi. Kita jangan merasa nyaman ya, jangan merasa nyaman. Jadi kalau ada kita di zona nyaman itu kita tidak mau berpikir lagi. Jadi kita tidak mau bekerja lagi. Jadi kita harus memikirkan, misalkan saya pada hari ini ya seperti saat saya memulai dari pertama, jadi setiap bulan itu kita ada bisnis plan yang kita susun, apa kegiatan-kegiatan kita yang harus kita lakukan. Jadi supaya tidak monoton gitu.